Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, kali ini kita mau sharing-sharing seputar sumur bor lagi ya. Ini hasilnya banyak sekali. Ini usia sumur kurang lebih 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun. Ini kemarin penggantian pompa, airnya mulai mengecil, terus kita ganti pompanya, pasirnya banyak sekali sahabat ya. Seperti awal buat kata tuan rumahnya sahabat ya, kata yang mempunyai sumur bor ini keluar airnya seperti baru buat, karena baru buatnya juga ini disedot 24 jam seperti ini sahabat ya, baru mau jernih. Ini kalau menggunakan saringan ijuk ini tidak ada seperti ini sahabat ya. Dari mulai awal buat disedot dengan pompa tidak ada seperti ini sahabat ya. Memang benar-benar yang disedot dari sumur bor ini benar-benar airnya saja sahabat ya, bukan air campur pasir. Ini dari kemarin sahabat ya, dari kemarin. Terus tadi pagi dihidupkan lagi seperti ini lagi sahabat ya. Malahan tadi ini sampai ngejam sahabat ya pompanya, karena ini memang spesifikasi sumurnya tidak menggunakan saringan ijuk sahabat ya. Inilah kekurangan dari pengeboran sumur tidak menggunakan saringan sama sekali sahabat ya. Jadi begitu disedot dengan pompa, bukan hanya air sahabat ya, tapi pasirnya juga ikut tersedot sahabat ya. Seperti ini sahabat ya. Ada kotoran-kotoran, kayu-kayu, semua diangkatnya sahabat ya. Ini sangat bahaya sekali sahabat ya. Tapi karena ini sudah ada, jadi ini sahabat ya, ini hanya sharing-sharing. Walaupun menggunakan saringan ijuk juga, kalau memang bocor keluarnya akan seperti ini sahabat ya. Tapi jarang sekali sahabat ya. Kalaupun ada kebocoran langsung kita tanggulangi. Kalau masih bisa diservis kita servis, kalau tidak bisa diservis kita buatkan sumur yang baru sahabat ya. Nah ini sahabat ya, ini pengeboran sumur tidak menggunakan saringan. Ada juga, kami juga membuat sumur bor di daerah-daerah tertentu tidak menggunakan saringan ijuk, tapi bukan di daerah sini sahabat ya. Kalau di daerah sini memang kami harus menggunakannya, tapi karena ini bukan buatan kami, jadi kita hanya akan berusaha sebisa kita bagaimana caranya airnya dari sumur bornya bisa digunakan lagi sahabat ya. Jadi untuk sementara ini kita hidupkan dulu, apakah dia mau bening atau tidak sahabat ya. Tapi biasanya mau bening sahabat ya. Kita hidupkan seharian, kalau memang ada airnya biasanya mau bening sahabat ya. Jangan takut kalau sahabat ada yang mengalami hal seperti ini. Sumur bor berpasir
selagi airnya keluar hidupkan saja, tidak masalah sahabat ya. Lama-lama biasanya bersih, tapi ini kipas atau impeller pompa ini pasti dikikis dengan dia ya, dengan pasir ini. Jadi usia pompa mungkin tidak bisa bertahan lama ya, karena ini spesifikasi sumur bornya tidak menggunakan saringan ujuk saja. Tidak mesti semua sumur bor harus menggunakan saringan ujuk. Yang penting kita menguasai daerah-daerah yang mana yang mestinya sewaktu memasukkan casing ini harus pakai ujuk atau tidak saja. Karena ada daerah-daerah tertentu memang harus tidak boleh menggunakan ujuk. Kalau menggunakan ujuk airnya bisa tidak ada. Tapi ada juga seperti daerah-daerah sini, ini memang daerah sini rawan sahabat, harus menggunakan ujuk. Inilah, ini belum stop hasilnya sahabat. Masih banyak. Memang kalau pembuatan sumur bor ini kita harus menemukan pasir sahabat ya. Waktu pengeboran kita harus menemukan pasir. Tapi yang kita sedot itu bukan pasir sama air ya. Hanya airnya saja yang perlu kita sedot sahabat ya. Kita sewaktu pengeboran harus menemukan pasir. Waktu pengeboran di sini. Tapi kita harus menguasai bagaimana caranya yang masuk ke dalam sumur ini hanya air sahabat ya, bukan pasir sama air, karena ini pompanya kasihan juga sahabat ya. Apalagi kalau kita membaca spesifikasi pompa, tidak boleh menyedot lumpur atau pasir sahabat ya. Apalagi pasir seperti ini sahabat ya. Nah ini sahabat ya, inilah berbagi kita singkat sekali, semoga bermanfaat. Terima kasih. Di video kita selanjutnya sahabat.